Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa likafil balaya wa lisanni hadha kitab waladzina sabaquna bil iman lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babul istikharati wal musyawarati. Bab tentang istikharah dan musyawarah. Istikharah mohon petunjuk kepada Allah untuk memutuskan sesuatu di antara beberapa pilihan, dua atau lebih, mana yang paling sesuai, mana yang paling diridhoi oleh Allah. Itu istikharah. Kemudian yang berikutnya musyawarah. Ini semuanya diperintahkan oleh Allah. Musyawarah. Jadi yang pertama, kalau di dalam dalilnya, kalau di dalam Quran, ayat Qurannya ayat musyawarah. Kalau istikharah nanti penjelasannya di dalam hadis. Allah berfirman, wa syawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah di dalam semua urusan kalian. Syawirhum, bermusyawarahlah dengan mereka fil amr, di dalam segala urusan. Ini kan ayatnya sebenarnya panjang ya. Di dalam surat Ali Imran pernah kita bahas di sini. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lafaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayatnya begitu. Ini dari kalau tidak karena rahmat darimu, bima rahmatin minallah, lintalahum, kamu tidak akan bisa lemah lembut. Ini sebetulnya khitabnya kepada Nabi, perintah kepada Nabi. Nabi itu orangnya sudah lemah lembut, sama Gusti Allah masih diperintah untuk lemah lembut lagi. Bahkan walaupun tafadhal walidul qalbi lam fadlu min hawlik, andaikan engkau Muhammad kok kasar, maka umatmu akan lari dari. Fa'fu anhum, maafkanlah.
Jadi kalau orang berbuat salah pada kita, suruh maafkan. Masya Allah. Tidak hanya memaafkan Pak Mu'anhum wastaghfir lahu, mohonkan maaf dia kepada Allah. Wis di sepuro berbuat salah pada kita, di sepuro kita tambah doa mohonkan ampun pada dia supaya diampuni dosanya oleh Allah. Ini gimana? Caranya mlebu swarga ngene iki Pak. Nah, gelem ya pun karek pilih dhewe. Kemudian ini wastaghfirhum wasyawirhum, dan bermusyawarahlah kamu Muhammad dengan mereka, dengan para sahabat. Ini perintah yang luar biasa, Pak. Ya nopo Nabi niku wahyu lho, Pak. Wa ma yantiqu 'anil hawa, yang disampaikan Nabi itu tidak ada yang keluar dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Ini wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Tapi Allah masih memerintah kepada Nabi wasyawir, bermusyawarah kamu Muhammad kepada mereka para sahabat fil amri, di dalam urusan kamu. Diken musyawarah. Dan ini Pak, hikmah ya, kita kalau jadi pimpinan itu ngeten iki. Ojo dupeh wis dadi pimpinan. Ojo dupeh. Apa ya ojo dupeh? Wong Jawa gak iso Jawa. Ojo dupeh dadi pimpinan, senengane mutus sepihak. Gak pernah dijak, terutama neng omah Pak, rumah tangga ya. Ojo ngulino mutus sepihak, bahwa itu gitu jenengan jak ngomong. Dan nanti jak ngomong lho Pak, tambah ruwet biasanya. Nanti jak ngomong tambah ruwet ya. Gak usah ya. Jangan jak ngomong. Masya Allah. Masya Allah. Kanjeng Nabi berulang kali Pak, Masya Allah, wasyawirhum fil amr, terutama ketika mau perang. Saya Nabi bermusyawarah dengan para sahabat Allah yang terkait dengan urusan umat. Nabi bermusyawarah. Walaupun nanti Nabi kadang-kadang bermusyawarah dengan para sahabat, tetapi Nabi tetap ya yang memegang otoritas keputusan tetap Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau sudah diputus, nah ini Pak, wasyawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nak wis diputus jebret, niki aja pisan-pisan awake dhewe niku main umpama jatono. Jangan. Kemarin waktu ngaji sebelumnya, bab sebelumnya, jadi andekan umpama itu adalah upaya setan untuk memecah belah manusia dengan kalimat-kalimat seperti itu. Makanya kalau sudah diputus jebret, ya sudah sami'na wa ata'na, dengan kata hati. Walaupun itu berat. Dulu sahabat dengan Kanjeng Nabi dari Madinah mau mau umroh ke Mekah. Ya, sampai di Hudaybiyah dicegat sama orang-orang musyrik, tidak boleh.
Maka Nabi bermusyawarah, keputusannya musyawarah balik, jadi cancel dengan segala macam konsekuensinya. Lalu sudah pakai baju ihram, membatalkan umrohnya, ya konsekuensinya akhirnya ontanya 100 ekor onta disembelih untuk dam. Bayangkan Pak, konsekuensinya 100 ekor onta untuk siji 20 juta, 100 juta, konsekuensinya wis gak sida umroh, habis sekian. Sampai Sayyidina Umar itu marah-marah, gerundel ya keputusan, ya Rasulullah, anahnu alal haq wa hum alal batil. Bukankah kita ini berada di posisi hak yang benar, mereka berada di posisi batil? Idza nuqatilu fil jannah wa hum finnar. Apabila kita berperang, kalau kita mati kita di surga, mereka di neraka. Jawabnya Kanjeng Nabi, ana Rasulullah, aku ki utusane Gusti. Walaupun akhirnya, walaupun diajak musyawarah, diskusi, keputusan akhir tetap keputusannya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Kadang Nabi itu memutus sesuai dengan apa yang beliau mau, tetapi kadang Nabi memutus sesuai yang diusulkan para sahabat. Itu namanya konsekuensi dari musyawarah. Kalau sudah diputus, sami'na. Perjanjian Hudaybiyah itu tambah aneh lagi. Kalau orang masuk Islam ke Madinah suruh mulangkan, suruh mulangkan. Tapi kalau orang Islam apa namanya, intinya pokoknya kalau masuk Islam suruh dipulangkan balik ke Mekah, nggak boleh hijrah Madinah. Misalnya begitu, berat sebelah. Jadi Pak, kalau musyawarah sudah diputus jebret, walaupun kelihatannya keputusan itu merugikan diri kalian, tetap ya, ojo dipikir, oh ini kok merugikan aku, ya jangan. Sudah, kalau sudah diputuskan jebret sama pimpinannya, ini kufaida azamta fatawakkal Allah, serahkan diri kamu sepenuhnya kepada Allah. Jadi akhirnya betul diputus seperti itu. Akhirnya nggak jadi umroh, Nabi balik, Nabi kundur dengan para sahabat ke Madinah. Orang-orang Islam yang sudah masuk Islam diminta keluarganya di Mekah ditarik, nggak boleh ikut ke Madinah. Ternyata apa hikmahnya? Ini sering ya Gus Bahar membahas tentang perdamaian Hudaybiyah ini. Kalau beliau menyampaikan, ketika berperang itu orang tidak sempat berpikir logis. Tetapi ketika orang dalam kondisi damai, maka terjadilah dialog. Jadi umat Islam ketika masuk Islam dikembalikan ke Mekah, justru umat Islam bisa berdakwah di Mekah. Akibatnya ternyata orang Islam semakin berkembang, bukan melalui peperangan tetapi melalui dialog-dialog, melalui interaksi sosial di Mekah sana, dan akhirnya banyak orang-orang Mekah masuk Islam, termasuk tokoh dedengkot Khalid bin Walid itu akhirnya masuk Islam. Yaitu Bapak, itu hikmah dari keputusan musyawarah. Makanya keputusan musyawarah itu sami'na wa ata'na. Jangan dilihat sepintas, ini lah cocok ya aku, akhirnya gak dilakoni. Itulah namanya musyawarah.
Pun demikian juga Nabi bermusyawarah dengan para sahabat ketika di Badar. Demikian juga ketika di Uhud sebelum berangkat Nabi bermusyawarah. Kalau waktu di Badar Nabi bermusyawarah dengan para sahabat, hasil keputusannya itu atas usulan sahabat. Ketika selesai perang Badar, banyak tawanan, akhirnya Nabi bermusyawarah. Sayyidina Umar usul, ya Rasul, dipenggal saja kepalanya, dieksekusi saja. Bahkan yang mengeksekusi keluarga yang paling dekat itu usulnya Sayyidina Umar. Nah, sing ditawan ayahe, sing kon eksekusi anake. Nah, sing ditawan anake, sing kon eksekusi bapake. Iki wae usulane luar biasa. Sayyidina Umar kan enggak usah di eksekusi ya, so, mereka itu para intelektual, mereka dibebaskan aja dengan syarat ngajari baca tulis kepada orang-orang atau umat Islam yang ada di Madinah. Ya itu akhirnya usulan Abu Bakar yang diterima. Ya. Di dalam riwayat Nabi diberi wahyu oleh Allah. Sesungguhnya Allah berkenan dengan usulannya Umar. Tetapi karena keputusan musyawarah, maka azab Allah yang seyogyanya harusnya datang akhirnya di-cancel oleh Allah Subhanahu wa taala berkahnya musyawarah. Lha niku Pak. Niku pentingnya musyawarah. Ini wasyawirhum bil amr. Makanya awake dhewe niki aja gampang memutuskan. Tapi betul ketika memutuskan, betul-betul kita tawajuh mohon kepada Allah. Kalau kita jadi pemimpin, begitu Pak. Ketika memutuskan sesuatu, betul-betul tawajuh donga nyuwun kepada Allah supaya diberi ilham keputusan yang terbaik. Itu kalau kita jadi pimpinan musyawarah. Nah, kalau kita jadi anggota, ya sudah, kita memberikan usulan yang terbaik. Setelah itu, kita merasa usulan kita itu lebih buruk dari teman-teman kita. Ojo merasa usulan itu yang paling apik. Kudu didadekno keputusan. Saniki Masya Allah, Kowabeh ini mengatakan usulan saya yang paling apik. Konco elek kabeh. Makanya begitu gak didadekno keputusan akhirnya gondok. Mboten cara agama Islam musyawarah. Makanya di depan itu sudah disampaikan di dalam ayat ini tadi, kuncinya supaya kita ini sami'na wa ta'na tawakal di dalam urusan musyawarah tadi. Di depannya itu harus kita punya sifat lemah lembut dan kasih sayang. Ketika kita musyawarah tidak ada perasaan lemah lembut dan kasih sayang pada teman-temannya, Pak. Sudah tidak mau mengakui perbedaan pendapat dengan teman-temannya. Itu kalau tidak ada kasih sayang. Tapi kalau ada kasih sayang, Pak, beda pendapat tidak masalah. Kalau ada kasih sayang, bahkan memaafkan orang lain. Kadang-kadang Pak Nyun Sewu ketika kita musyawarah, teman-teman kita ini ada yang pernah berbuat salah pada kita. Apa pernah awake dhewe ketaton, Pak. Kena ketaton kalau koncone sing melok-melok di dalam musyawarah itu, nak usul iki lho wis wegah ngrungokno, Pak. Soale wis mandel dhisik. Gak jelas itu ngono. Apalagi kadang-kadang kita ini kalau sudah benci sama orang, itu ngomong apa wae wis salah. Itu maaf, itu bukan wataknya orang beriman. Wong niku lak benci nggih, Masya Allah. Benci itu benci karena Allah, boleh. Kok benci karena Allah? Nggih, kalau benci bukan benci orangnya, tapi benci akan perbuatannya. Bughdul dzambi walal maghdubi. Membenci
perbuatannya, bukan membenci orangnya. Masya Allah. Ini Pak Jo sampai awal ini ngoten niku Pak. Nah, wis gak seneng niku sembau barang omongane niku lho salah. Guyu mawon salah, gak seneng. Guyu lho salah. Watuk ya salah. Mbah nek jenenge wong mangkel iki gak seneng niku ngoten Pak. Sembarang niku salah. Tapi nek wong kadung seneng Pak, ngentut niku mawon sawen iki gak jamak. Gitu. Coba niku nek jenengan duwe bojo nggih. Seneng karo bojo, lara ning rumah sakit. Nggih dioperasi. Kan diteni ngentute to. Nek ngentut dhuwur terus sawen iki ra jamak. Oh, nanten iki. Wong nek kadung jatuh cinta niku ngentut niku lho sawen. Lan niku lho makane awake dhewe niku aja ya benci karo wong iki tekanan mboten usah. Nggih. Tuweting ya aja nemen-nemen. Nah, pepatah Arab kan ngoten. Ahbib habibaka hauna asa antakuna baridhoka yauma. Wa baridhoka hauna asa ayakuna habibaka yauma. Niku lho jenenge wong Arab ngoten. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja. Nah, kon demen karo wong iki sekedare aja nemen-nemen lah. Nggih. Aja cinta mati. Oh, kok cinta mati. Karena apa? Suatu ketika nanti menjadi orang yang kamu benci. Nggih, sampean lho sowan karo sapa. Oh, suwe-suwe lah, suwe-suwe jowengkel. Kadang-kadang nek wis kadung jengkel-jengkele luwih nemen meneh. Pun. Nah, pun ngoten niku Pak arep musyawarah gak iso, Pak. Jenengan pas lagi sewot kali bojo sampean, kira-kira iso musyawarah ora? Atene. Makanya ini kalau kuncinya iso musyawarah itu kalau ada sifat kasih sayang. Di dalam organisasi nggih ngoten, Pak. Organisasi apa wae. Kalau kita mimpin kok tidak dengan kasih sayang, Pak, jangan harap ada keberkahan. Kenapa? Ya dia itu. Karena tidak seiring dan sejalan. Demikian juga tadi, bencilah orang, kata pepatah Arab, sekedarnya saja. Nah, benci wong ini sekedarnya aja. Karena suatu ketika nanti menjadi orang yang kamu cintai. Makanya wong Jawa, pepatah Jawa ini gedeng nyanding, gaya buat sih. Ibarat benci tapi rindu. Ya tadi makanya nak gedeng itu ya gedengnya lah sekedar mawon. Betul ya. Kuncinya di situ kasih sayang. Kalau kasih sayang nanti kita akan mudah ya duduk di dalam musyawarah dan kita akan saling memahami, saling mengerti, dan kalau sudah diputuskan musyawarah ya sudah kita samina wa ata'na. Walaupun iki jane ora cocok karo karepe ati dhewe wis bismillah insyaallah engko barokah. Ngoten ya. Berikutnya firman Allah wa amruhum syura bainahum. Niki ngoten nggih. Wa amruhum syura bainahum. Niki sami ayat ini di dalam surat Syura ayat 38 wa amruhum syura bainahum. Surat Asy-Syura ya, ayat 38 wa amruhum syura bainahum. Ini pun ayatnya senada dengan yang di surat Al-Imran tadi. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairu wa abqa lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini ayat 36 ya. Maka apa yang diberikan kepada kalian
dari segala sesuatu kesenangan dunia, maka sesungguhnya yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal untuk orang-orang beriman. Dan orang beriman atas Tuhan mereka berserah diri. Ini gimana? Termasuk ini mungkin kan perintahnya bermusyawarah di belakang. Yang pertama, cirinya orang beriman itu tidak terkesan dengan dunia. Nah ini termasuk apa? Ini mungkin Waladina yastanibuna kabara ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun waladina stajabu li rabbihim wa aqimus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun waladina idza asabahumul baghyu hum yastansirun. Niki Pak, niki termasuk akar persoalan musyawarah tadi. Di dalam surat Al-Imran, orang bisa musyawarah dengan clear dan hasilnya akan baik, akan sada samina wa atona jika ada kasih sayang antar sesama anggota musyawarah, antara yang memimpin sama yang dipimpin, atau antar sesama yang dipimpin ada kasih sayang. Ini kira tenggene Asyura supaya timbul kasih sayang niku wau, maka nomor siji Pak syaratnya anggota musyawarahnya tidak terkesan dunia. Nah wis terkesan dunia Pak buyar arep taat keputusan musyawarah gak sido. Soalnya nopo geniku, soalnya enten cinta dunia, dan ini terjadi ketika perang Uhud. Musyawarah wis diputus kalau Kanjeng Nabi, pasukan panah di atas bukit, jangan sekali-kali turun walaupun ada burung-burung gagak mematok bangkai-bangkai kami. Kamu jangan turun sebelum ada perintah. Loh, jadi gak taat sama musyawarah. Gara-gara apa? Orang kafir lari meninggalkan harta benda. Sampai ditegur kali Gusti Allah, minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Sebagian di antara kalian inginkan dunia, sebagian di antara kalian menginginkan akhirat. Itu Pak. Padahal yang sewu ghanimah itu halal. Ya, seperti itu. Tetapi keputusan musyawarah itu lebih tinggi. Makanya ben taat sama keputusan musyawarah, maka kita tidak boleh cinta dunia. Pun Pak, nak cinta dunia ini keputusan musyawarah menjadi tidak soalnya ada udang di balik rempeyek ini. Wes nah musyawarah kalau tendensi ini dunia rumput dijamin rumput ya. Mulane niku syaratnya dengan surat Syu'ara ini wau tidak boleh terkesan dengan dunia. Bukan pertimbangan dunia untuk menjadi keputusan musyawarah, tapi pertimbangan akhirat. Nek omah musyawarah Bu karo bapake. Musyawarah arep sedekah. Engko nek pertimbangan dunia, urung kasih itu. Dilekno iku Pak iki SPP urung, iki listrik ya urung, iki air urung. Air ya wis gak sido. Allah, ini wau untuk supaya kita musyawarah dengan benar. Nomor satu, jangan terkesan dengan dunia. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dan betul Pak, kalau kita berani memutuskan begitu, wis gak terkesan sama dunia, ternyata dijoli oleh Gusti Allah, dan itu lebih baik dan lebih kekal. Dan Masya Allah betul Pak.
niki enten Pak musyawarah. Tapi musyawarahnya tendensinya nopo urusan warisan. Musyawarah keluarga urusan warisan. Ada satu keluarga dia pengen menguasai warisan itu dengan cara nopo Pak? Memang dijak musyawarah gak gelem. Engko ese. Mbok ese urip kok ngono ya. Padahal niku bapak wis mati dhisik ku ngenteni mboke mati pisan. Kenapa begitu? Karena ada cinta sama dunia. Gak dadi musyawarah. Terpamulan hati-hati aja. Akibatnya nopo fatal. Yang mau dikuasai nggak tercekel, tambah aset dia bisa terjual. Bahkan nyusuk utang. Makanya hati-hati, ini kunci pokok nomor 1 kasih sayang, nomor 2 ojo ono cinta dunia di dalam musyawarah. Terus, sama wala robihim yang tawakalun. Wis diputus, serah diri total kepada Allah. Ojo nyalahne sopo. Iku pamane Pak mau ya musyawarah. Iki apa jenenge SPP urung bayar, listrik urung bayar gitu. Kok diputus karo pimpinan musyawarah? Ya wis iki tetep sedekah. Begitu disodakone Pak, wulan iku gak iso bayar temen Pak. Ngene iki aja disalahno. Serahkan diri kepada Allah. Wis diputus, Bu, wis tak putus ya jebret wis. Ayo sedekah wis, iku ana perlu dibantu jebret. Kok bantu gak iso bayar listrik temen. Makanya ngoten niku, aja mengeluh, aja nyalahno nggih. Serahkan kepada Allah. Benar kita sudah tawakal seperti itu, hak wallahi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nanti dicukupi kali Gusti Allah. Oh, teman. Masyaallah. Berikutnya supaya musyawarahnya itu bagus, walladzina yastanibuna kabairal itsmi niki wal fawahish. Berikutnya syaratnya kalau kita musyawarah itu harus meninggalkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa apa niki fahsya ya, fawahish. Ini ada spesifik disampaikan. Perbuatan-perbuatan keji, meninggalkan dosa besar dan perbuatan keji. Ini bahaya. Kalau di dalam anggota musyawarah itu ada yang berbuat dosa, sudah hilang. Keputusan musyawarah, keberkahan musyawarah itu akan hilang. Kalau melakukan dosa besar, ada membunuh orang, zina, itu termasuk kategori fawahish. Zina, sudah. Itulah kita musyawarah dengan orang-orang tukang zina, musyawarahnya tidak akan diberkahi oleh Allah. Makanya ini ojo sampai melakukan dosa-dosa besar. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Apabila marah, maka mereka memaafkan. Jadi berikutnya kasih sayang, tidak cinta dunia, jangan melakukan dosa besar. Yang berikutnya ojo ngamuk. Nak musyawarah ojo ngamuk. Iki Pak, alamat nak ngamuk gak ditulung karo Gusti. Hati-hati nih, nak duwe emosi ini dikendalikan. Lah musyawarah kok sampai sawat-sawatan kursi. Alah wis
dijamin iku, dijamin ora ana pertolongan Allah, gak bakal dilirik karo Gusti Allah ngoten niku Pak. Nah, musyawarah kita ben ditolong oleh Allah, kasih sayang, ojo ngamuk, nggih. Ojo ngamuk yang santun. Dan nggih, musyawarah di tempat yang mulia yang terhormat. Sawat-sawatan kursi iki opo? Astagfirullahaladzim. Kalah karo SD ya. Kita ora lulus TK ya. Gak lulus TK itu. Oh ya cek. Lah ya nopo gitu teriku. Oh wabah ning ngotot nyerentek karepe dhewe. Maka dewe ini sing mati piro ini 100 piro? Nang gone kanjuruan itu. 35. Iya, iku lae karepe dhewe-dhewe kabeh kok gara-gara ngotot boloku kudu menang lak ngono ta. Akhire nggih nyenyek. Mulane ta wong niku sing lembar dodone nggih nak kalah yo gak apa-apa. Ngoten lho, sing lembar dodone aja ngamuk. Pun to nak ngamuk niku elek, soalnya sing barengi wong ngamuk niku setan. Maafkan saja. Masya Allah. Nah perlu Persebaya menang ya Persebaya diberi ucapan selamat. Oh terima kasih. Ngono mesine ngono. Orang ngamuk gak bakal mulai saat durunge menang lho ya. Walaupun mate jarine ya mate temen lho. Astagfirullahaladzim. Kirangan nih ngono boleh ku. Niku jangan marah. Sekali lagi di dalam musyawarah jangan marah. Nak marah sudah itu bersama kalian adalah iblis setan laknatullah alaih. Makanya dulu ada seorang sahabat minta nasihat pada Nabi. Nasihati saya ya Rasul. Maka Nabi menjawab, la taghdab wa la jannah. Jangan marah, bagimu surga. Lho kenapa? Nak ken gelem ngempet ngamuk niku oleh swarga. Mboten namung niku. Nak wong lanang kok gelem ngempet ngamuk niku tenggene padang mahsyar wong sing sibuk karo hisab tiba-tiba wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wong sing ngempet nesu niku wong-wong sing ribut tenggene hisab wis dikon milih widodari sing disenengi. Lah ya mulane aja nek arep ngamuk elingo widodari ning swarga. Nek sampeyan ngamuk widodarine ilang. Ngono ta, karep pilih dipilih widodari apa pilih lempung. Berarti senengane lempung tak iso ngamukan niku. Oh niku ngoten. Ya, wa ila maghdibuhum yaghfirun. Kemudian walladzina stajabu li rabbihim, senantiasa memenuhi panggilan Tuhan mereka. Artinya orang senantiasa mentaati Allah. Wa aqamus shalah, senantiasa mendirikan shalat. Maka dari itu nikilah Pak, orang-orang yang memiliki kualifikasi inilah yang dulu diajak musyawarah, dibentuk oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk memilih khalifah. Akhirnya terpilihlah khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, sing dipilih untuk duduk di dalam formatur apa namanya dewan perwakilannya sahabat itu bukan orang sembarangan, tapi orang-orang yang memiliki kualifikasi seperti yang di atas, kasih sayang, terus tidak terkesan dengan dunia, kemudian senantiasa menyerahkan diri kepada Allah, menjauhkan dari perbuatan dosa besar dan keji. Ini sahabat-sahabat berapa itu 7 orang sahabat itu yang dipilih Sayyidina Umar untuk musyawarah itu.
kemudian senantiasa memenuhi panggilan Allah. Mereka ahli sholat, bahkan tahajud sampai Masya Allah semalam suntuk. Nah itulah yang dijadikan ahli syuronya sahabat. Orang sembarang ngomong sidikon musyawarah. Lah sakniki demokrasi ya wis sing sembarang didadekne anggota musyawarah remek jaya pokoknya. Itu orang-orang yang memiliki kualifikasi kaya ngeten iki ya makane nggih ngeten iki slendro kabeh, Pak. Kuduke ngalor diputus ngidul, kuduke ngidul diputus ngetan. Slendro. Nggih ngoten lho soalnya sing duduk di dalam anggota musyawarah ini bukan orang-orang yang memiliki kualifikasi seperti yang dipersyaratkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya ruwet. Makanya dulu waktu Sayyidina Umar mau wafat, sing dipilih untuk jadi anggota musyawarah ini Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Thalha, Sayyidina Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, terus siapa meneh itu? Abdurrahman bin Auf, kemudian Abdullah bin Umar, radhiyallahu 7 orang. Ini sahabat top kabeh. Itu yang memusyawarahkan, terutama untuk urusan-urusan yang spesifik. Itu dipilih orang-orang yang memiliki kualifikasi hebat semua seperti itu. Wa amruhum syura bainahum. Dan nak ngeten makulnya nanti wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah, mereka senantiasa menginfakkan. Semangat ahli musyawarah itu semua siap untuk menginfakkan hartanya. Orang semangat ahli musyawarah itu piye ben aku oleh duwe akeh. Nak ngono kuwi bubrah. Ajur Mas yo dipimpin oleh sapa wae sampai sidak jaran diganti. Nak semangate iki piye ben kantongku kebek kabeh buyar. Tapi nak semangate wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayo nak perlu urunan. Ya, nak perlu ditokne kabeh awake dhewe. Duwite dientekno untuk bangun negara iki. Ngono sing ngumpul musyawarah ya upamane ngono maju yakin aku maju Indonesia. Kalah itu Amerika ini kalah kabeh. Nak semangate ngono. Tapi nak wali aneh sampai elek ngeten iki. Masya Allah. Sing penting meleh waladina idza asobahumul baghyu hum yantasirun. Apabila nanti orang-orang ahli musyawarah tadi dizalimi oleh orang lain, maka mereka minta tolong kepada Allah. Tidak dibalas Pak kezaliman dengan berbuat zalim. Bukan dia nak dizalimi terus lapor ke apa ya? Nah, ini pelajaran apa itu jenenge komunikasi ITE, undang-undang apa ITE. Wah, ini diadukan ke pasar. Boten dizalimi orang minta tolong kepada Allah. Dan ini orang-orang yang semacam inilah nanti kalau musyawarah pasti keputusan-keputusannya itu akan disertai dengan pertolongan Allah. Termasuk begini ahli keluarga kita usahakan seperti itu di dalam setiap keputusan-keputusan. Kalau dilandasi dengan takwa, dengan apa yang telah kita diskusikan tadi, pasti bersama kita pertolongan Allah. Pun nanti istikharah minggu depan ini musyawarah minggu depan istikharah. Pun enten bener saya Gusti Allah salah kali kula enten cinta ta karek lakoni mawon nggih mboten mawon kita tutup dengan doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.